Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ananda Gedon. Kali ini saya akan mereview sebuah Jeep Willys tahun 1952 yang speknya pun sultan, bisa dikatakan sultan. Karena apa? Ada dilengkapi audio, kemudian ada juga kamera mundurnya, ada juga lampunya pun sudah menggunakan daymaker. Ban peleknya pun gagah pokoknya. Penasaran dengan Jeep Willys 1 ini? Jangan lupa saksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel Ananda Gedon dengan cara mengklik tombol like, komen, dan subscribe channel Ananda Gedon. Yuk ikuti saya. Nah, ini dia Jeep Willys-nya. Nah, Jeep Willys ini merupakan Jeep Willys tahun 1952. Bodinya masih asli, tetapi sudah direstorasi. Nah, untuk video restorasinya nanti bisa lihat di channelnya Mas Heri 123. Ada, itu kebetulan yang mengerjakan saya ya Mas. Ya, untuk bagian apa? Lantai ya. Nah, jadi lantainya itu dulu ini dipakein roll bar full atau 6 titik yang tembus asis gitu. Jadi lantainya bolong-bolong gitu. Nah, ini Jeep Willys yang sangat ganteng ya. Ini limited edition tentunya. Baru pertama kali saya melihat Jeep Willys yang seperti ini. Untuk bagian depan ini kita mulai dari depan dulu ya. Ini menggunakan lampu tembak di sebelah kiri dan juga kanan. Kemudian ada juga lampu utama. Lampu utamanya ini menggunakan lampu daymaker yang berapa titik Mas Heri? Enggak, itu enggak pakai titik. Enggak pakai titik? Iya, proyektor. Proyektor. Jadi yang proyektor, yang model proyektor. Nah, selanjutnya ada juga di sini ini karena ini mobilnya limited edition, ini diberikan apa? Tiang komando seperti ini. Kemudian dibalut, bempernya pun dibalut dengan ini apa? Tali tambang. Nah, ada juga di sini kuku macan. Ini asli juga dari bawaannya Willys ya. Atau malah nggak ada aslinya? Nggak ada ya, aslinya nggak ada malah. Ini tambahan juga ini. Nah, untuk sistem kemudi, Jeep Willys ini sudah menggunakan kemudi power steering ya. Ini menggunakan power rem miliknya Crown dan setirnya berada di sebelah kiri. Nih. Untuk lampu apa? Sen. Ini kita menggunakan lampu yang LED, jadi lebih terang. Nah, di depan ini cukup ramai. Ini ada emblem apa? Emblem nomor. Kemudian ada botol radiator cadangan di sini. Ini berfungsi juga. Nah, ini ada strobo ya. Ada strobo. Nih. Lanjut kita ke sebelah kiri. Ini ada lampu blackout atau lampu peta dan dikasih pemanis tali tambar atau tali tambang yang kecil ya. Selanjutnya, nah di bagian spakbor depan tapi yang belakang ini ada namanya APAR, alat pemadam api ringan. Ini fungsinya untuk safety aja ketika nanti terjadi apa-apa kepada Jeep Willys ini, terutama kebakaran, nanti bisa dipadamkan dengan alat ini. Nah, untuk ban dan velg, nah ini juga yang membuat kesan mobil terlihat gagah itu karena kaki-kakinya juga gagah. Ini menggunakan ban Bridgestone MT ya, Bridgestone Dweller MT, ukurannya 31, dan peleknya pun menggunakan pelek celong atau Cobra yang celong, ukurannya 10,5. Untuk bagian kaki-kaki ini masih aslinya Willys, ini pernya. Jadi kenyamanan itu lebih nyaman dibandingkan dengan mobil-mobil Jeep yang lainnya ya. Kalau asli Willys gitu. Ini masih ya, antingnya pun masih menggunakan beton ini. Nah, lanjut kita ke belakang dulu.
Ini kaca spion. Kaca spionnya ini asli punyanya Willys. Beda dengan yang sering saya buat ya. Ini asli. Sudah di repaint juga. Selanjutnya kita ke belakang. Ini ada kampak skop. Kalau yang untuk tahun 1952 itu sebenarnya tidak ada cowaan untuk kampak skopnya. Tapi karena permintaan ownernya dikasih kampak skop, sehingga kita membuatkan bracket sendiri. Jadinya seperti ini. Kalau biasanya skop apa ini kampaknya panjang, ini cuma kita buat pendek gitu. Nah, selanjutnya ini ada handle pegangan. Ini fungsinya untuk pegangan pengemudi. Pegangan pengemudi. Ini adalah tangki bensin. Tangki bensinnya berada di sebelah kiri. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan pelampung. Jadi indikator bensinnya itu hidup sekarang. Nah, ini. Selanjutnya kita ke belakang, ada selongsong peta atau tempat untuk menaruh peta pada zaman dahulu ya. Ini seperti ini. Ini biasanya ditaruh di depan sebelah sana. Tapi karena di depan sudah ada lampu blackout dan juga sirine, kita taruh di belakang seperti ini. Nah, ini ada juga stiker. Ada stikernya. Biasanya di sini stikernya bintang atau lain-lainnya. Nah, ini request dari ownernya, itu Police Community atau NNZZ ya. Nah, selanjutnya ini ada mata kucing. Nah, biasanya mata kucing yang kita berikan itu hanya satu, tapi ini permintaan ownernya ada dua, di sebelah samping sini dan juga belakang. Nah, selanjutnya ini tiang bendera atau antena ini. Ini ada lampu atretnya. Lampu atretnya di sebelah sini. Selanjutnya ini ada drigen dengan kapasitas 20 liter. Bahannya dari besi yang sudah diikat dengan tali ya. Nah, untuk di bawah drigen ini ada kamera mundurnya juga ini. Ini langsung terhubung dengan DVR yang ada di frame kaca. Bahkan ada dua kamera mundurnya ini kalau nggak percaya. Yang satu di sebelah sini, yang satu di bawah sini. Bubble. Nah, kita ke bawah. Ini ada bumper pengaman. Kemudian ada bubble. Ini untuk menarik jeep atau kendaraan-kendaraan yang lainnya ya. Nah, ini ada juga ban cadangan yang sudah dibalut menggunakan kain, ban cadangannya. Dan ada juga logonya ini sesuai dengan permintaan customernya. Kita lanjut lagi ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ada ini anten. Ini antennya berfungsi untuk HT ya, untuk HT atau rig. Lanjut kita ke depan. Ini ada kotak peluru yang digunakan untuk kotak P3K. Nah, ini ada gear dari Amerika gitu ya. Nah, ini ada lampu rotary warnanya biru. Jadi ini kalau nyala terang juga ini. Kita ke depan lagi, yang terakhir ini ada sirine angin. Ini juga berfungsi, juga hidup juga. Nah, untuk Jeep Willys ini karena ini tahun 52, jadi framenya itu tidak belah, tidak seperti yang tahun 1944. Ini langsung kaca full. Nah, ini ada wipernya juga. Wipernya ini berfungsi juga, bisa hidup dua-duanya, sebelah kiri dan kanan. Nah, ini di logo frame ini ada Nabire Jeep Community Papua Indonesia. Ini merupakan klub Jeep punyanya Mas Heri 123 ya? Bukan punyanya, apa? Grupnya Mas Heri 123. Kalau pemiliknya siapa, Mas? Bareng-bareng. Ya. Nah, sudah kita bahas eksterior. Oh, belum. Kurang satu lagi yaitu kanvas. Nah, kanvas ini full. Jadi semuanya tertutup. Mulai dari atas, belakang, samping depan itu tertutup. Ini juga modelnya yang bagus juga bahannya. Nah, untuk sekarang kita ke interior ya. Ini kalau orang-orang lihat mobil ini, taunya interiornya biasa. Tapi ketika sudah melihat yang satu ini, mungkin
akan meninggalkan kesan yang luar biasa. Nah, seperti ini di dalamnya. Nah, yang pertama kita lihat itu bagian lantai. Biasanya kalau kita mau masuk mobil, lantainya sudah dibalut dengan karpet mobil ya Mas, yang lumayan juga harganya untuk saya ya. Nah, lalu di sini ada double din untuk audio. Ini juga berfungsi sebagai untuk layar ketika mundur itu nanti pindah ke layar mundur atau atret ya. Selanjutnya di bawah double din itu ada rig atau untuk HT. Nah, setelah itu di atasnya itu ada tachometer atau indikator-indikator mobil ini seperti RPM, kemudian speedometer, bensin, indikator sen dan lain-lainnya itu ada di sini, sudah menggunakan digital dan tentunya nyala semua ya Mas ya. Istimewa. Kemudian ada juga tombol untuk menyalakan strobo dan juga apa? Yang untuk mindah-mindah gerakannya, polanya? Iya, saklarnya. Saklarnya. Nah, itu ada saklarnya. Nah, untuk menghidupkan panel-panel tersebut itu menggunakan saklar pilot. Jadi ada 6 apa? Saklar. Kemudian di atasnya ada kabel USB, ada indikator untuk pengisian ampere, ada juga untuk soket 12 volt. Soket 12 volt itu. Nah, untuk keamanan mobil ini, untuk kelistrikannya itu kita bekali dengan cut off. Jadi semua sistem kelistrikan itu nanti nyala hidupnya lewat cut off ini. Nah, untuk joknya ini kita coverkan seperti ini. Ada logo dari kesatuannya atau angkatannya ya mungkin. Terus di belakang itu ada subwoofernya. Subwoofer power ada di bawah jok ya Mas ya. Tuh. Untuk setirnya menggunakan Mazda ya. Mazda. Nah. Terus untuk starternya nanti kita tekan modelnya, bisa juga lewat kunci kontak. Tuh. Lanjut kita ke bagian mesin sekarang ya. Untuk bagian mesin, ini mesinnya sudah di swap ke mesin Kijang 5K dan masih standar ini. Untuk kemarin karena ini kelistrikannya harus oke, kita gantikan alternator ini. Alternatornya baru ini. Ini kurang lebih 60 sampai 70 ampere untuk pengisian. Kemudian akinya juga baru, kita belikan dari GS Hybrid. Ini 65 ampere. Ini baru juga. Nah, ini ada pompa power steeringnya ada di sebelah sini. Nah, ini untuk sistem pengeremannya kita juga perhatikan. Jadi kita ganti yang baru. Ini namanya apa Mas? Boosternya baru, kemudian masternya juga baru. Itu ya. Nah, untuk bagian mesin mungkin itu nanti kita coba hidupkan. Nah, oke, sekarang kita coba masuk ke dalam ya untuk menghidupkan saklar-saklarnya ini. Yang pertama itu yang perlu kita hidupkan adalah kelistrikan. Ini harus kita hidupkan dulu saklar. Kita putar 90 derajat, maka kelistrikannya akan hidup. Nah, akinya tegangannya sekitar 12,9 sampai 13 volt ini. Dan kita nyalakan starter. Ini kontaknya on. Nah, ini indikator mesin. Untuk starternya ini ada di sebelah kiri. Kita pencet tombol hijau ini. Langsung cek jreng ya. Nih. Untuk RPM-nya ini hidup. Kita gas juga dia akan ambat. Nah, ini ada 6 saklar ya. 6 saklar. Ini 6 saklar. Ini untuk lampu dalam ya. Ini kelihatan hijau-hijau ini. Hijau biru. Nah, ini. Kemudian ini ada lampu depan.
Ini untuk menghidupkan itu strobo. Ini rignya ini ada di sini. Kemudian ini audio. Audionya hidup ini. Ini untuk DVR-nya yang terakhir. Nih, ada 6. Ini DVR-nya nih. DVR. Ini untuk mengganti mode strobonya ini. Ini tombol untuk sirine. Ini lampu hazard. Nah, ini hidup semua ya. Indikatornya sudah menggunakan digital. Ini bensinnya itu juga hidup, itu ada kelihatan di sebelah kanan. Nah, ini DVR-nya. Ini ketika kita mundur, audio ini langsung otomatis pindah ke mode mundur. Tuh. Nah, itu. Ini kamera yang satu di belakang tadi. Yang ini ada kamera satu lagi di atas. Nih. Jadi spek Sultan lah ini. Betul, Bos Sultan? Nah, ini ada untuk mengatur remote audionya sebelah sini. Ini Lampu utama kasih nyala semua tarik. ini lampu utama. Nah, gimana? Istimewa toh dalamnya. Ini untuk dinamo motornya. Nah, cukup kencang juga ya. Kacanya kan tadi barusan kita poles. Oke. Nah, ini untuk powernya ada di bawah jok belakang. Ini powernya hidup ya. Ini kita nyalakan. Nah, itu hidup. Untuk subwoofernya ada di belakang jok. Kemudian untuk speakernya ada di kanan kiri. Tuh, dan juga ini. Secara keseluruhan Jeep Willys ini merupakan spek yang bagus ya dalam segi eksterior maupun interior. Nah, ini handremnya juga aktif. Ini ada untuk pengait sabuk pengaman 2. Nih, ini hidup semua ini. Brake-nya juga hidup, audio hidup. Nah, sekarang kita coba lihat speakernya ya. Ini suaranya seperti ini. Mana? Speakernya mana? Coba apin Apanya? suaranya. Tuh, ada yang telepon kayaknya nih. Iya, suaranya jeduk-jeduk. Ini kayak lagunya kenal ini. Ini penyanyinya ini. Nih, pencipta lagu. Judulnya apa? Dirimu. Coba mesinnya dimatiin mungkin lebih. Oh iya, ini dimatiin kali ya. Nih bos, lampu-lampunya matiin. Lampu-lampu. Nih. Aku kan melangkah kemana? Ke Nabire ini ya. Oke, karena sudah memasuki waktu berbuka puasa, kita akan kembali ke GT Garage Yogyakarta, dan selanjutnya mobil ini akan kita kirim dari Jogja ke Surabaya, kemudian dari Surabaya menuju Nabire, Papua.
Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video saya ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Klakson. Yo.